awalnya itu dari pengajian. Jadi kami pada waktu itu berguru kepada Pak Ustadz Mawadi Labai. Kemudian beliau katakan bagaimana kalau kita bikin sekolah. Kalau sekolah itu kan kita harus perlu dana, perlu modal. Coba kita ke Pak Adam, kemudian kita sama-sama ke Pak Adam. Sampai di sana diarahkan oleh beliau bahwa beliau selaku wakil presiden pada waktu itu. Dan diarahkan bahwa ada tanah kami di sana di Kebayoran katanya di Pondok Pinang, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah setelah itu mulailah kita buat yayasan itu dengan visi dan misi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan kita berkeinginan agar anak-anak bangsa itu dapat betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu yang beragama, yang berpendidikan, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi pemimpin bangsa kemudian hari. Nah setelah kami berikan pada waktu itu visi dan misi yaitu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan kemudian berjalan waktu, sedikit kan demi sedikit kami mulai membangun, ya sedikit demi sedikit kami mulai membangun. Nah mulailah pada waktu itu 1, 2, terus akhirnya banyak juga siswa yang kami terima pada waktu itu. Dan pada hari ini, saat ini, hanya saya sendiri yang tinggal sebagai pendiri. Pendiri awal itu kami berlima. Jadi yang berempat itu Ustadz Mawadi Labai, Pak Mahdi Rifai, Pak Hari Dahlan Syafri, kemudian Pak Oto Malik, dan saya, hanya sayalah yang masih hidup saat ini. Dan alhamdulillah bahwa masih melihat sekolah yang kita dirikan itu bisa berjalan dengan baik. Memang pada awalnya, pada waktu itu siswa kami itu sampai sempat banyak juga. Mungkin sejumlah kurang lebih sampai 2.500 orang sempat sampai siswa itu. Alhamdulillah mungkin ya sekarang ini mungkin tinggal sekitar 500-an gitu ya. Karena banyak juga sekolah-sekolah lain yang didirikan. Nah keinginan juga seperti yang tadi diutarakan oleh beliau bahwa bagaimana perasaan kami pada saat ini mendengar adanya masalah yang terjadi di sekolah kita. Memang sangat sedih sekali. Karena apa? Karena betul-betul kita mendirikan sekolah itu betul-betul dengan rasa keinginan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak bangsa yang soleh dan soleha, dan juga menjadi pemimpin bangsa yang betul-betul menjadi keinginan menjadi tahunan menjadi harapan kita sekalian bangsa Indonesia. Dan juga saya dengar juga adanya hal-hal yang kurang menarik di situ. Di samping ada senjata api juga, kemudian ada soft gun dan lain-lain gitu, dan juga ada juga ditemui juga ya hal yang kurang menarik lah untuk itu diutarakan di sini. Ya seperti misalnya ada beberapa hal yang kurang menarik yang tidak baik untuk sekolah kita sebagai sekolah Islam. Ya mudah-mudahan itu semua bisa diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Karena harapan kami ya mudah-mudahan sekolah kita ini dapat kembali sesuai dengan tujuan daripada kami pada waktu itu untuk mendirikannya, yaitu ingin mencetak anak-anak daripada sekolah kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Jadi kami yakin pula mungkin di antara siswa-siswa itu mungkin ada yang juga sudah menjadi pemimpin saat ini. Ya mudah-mudahan, ya semoga kita semua berkehendak dan berkeinginan agar mudah-mudahan seperti apa yang kami harapkan. Nah kemudian tentunya kami selaku pendiri yang mendirikan sekolah ini merasa bersedih sekali dengan adanya hal seperti ini. Tetapi insya Allah seperti yang tadi saya utarakan, mudah-mudahan semua itu dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan kembali kepada tujuan awal daripada kami untuk mendirikannya, yaitu mencetak anak-anak siswa kita ini menjadi anak-anak murid yang soleh dan solehah, dan juga segera menjadi pemimpin bangsa di negeri yang kita cintai ini. Itulah Pak sedikit. Terima kasih. Ya. Baik.
Terima kasih Pak Yan Sofyan selaku salah satu pendiri. Selanjutnya silakan Pak Alfon Kurnia Palma. Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Berarti ya. Udah dijawab ya. Ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih. Misalkan 4 pucuk. Oke. Dan 2 laras senjata genggam nih. Kaliber 40. Untuk mendukung itu. Jadi kan mau diserahkan atau buat nanti proses pembanding atau penyidikan itu nanti serahkan biar penyidik yang menangani perkara tersebut untuk menilai nanti. Nah, untuk seperti yang ada dikubur di sini. Nah, karena ini dari rekan Polda nggak bawa tempat, mohon izin, mohon kiranya berkenan pinjem box di sini dititipkan ke pihak Wasekjen Polda itu untuk item-item yang ada di sini. Oh iya, sama ini Pak. Ini tadi kita temukan sejumlah uang nih. Berapa dolar nih? Ini ada di situ di laci. Nih, ya. Apa? Bukan termasuk. Ada hubungannya Pak. Masuk juga Tadi boleh. pukul dengan peluru. Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Berarti ya. Udah dijawab ya. Ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih. Misalkan 4 pucuk. Oke. Dan 2 laras senjata genggam nih. Kaliber 40. Maka sen peluru tajam ada 7. 3 yang jumlahnya berapa itu? 9 kali 17. 9 kali 17 itu ada berapa? Ada 14 butir, Pak. Ada 14 butir. Ada 14 butir. Kemudian peluru karet 2, 4, 6, 8, 10, 12. 5,6. Beberapa peralatan canggih yang biasa dipakai oleh Amerika untuk sniper yang secara diam-diam maupun terbuka, termasuk buku petunjuknya. Nah, kita lihat tuh, nih, tuh, lengkap sudah. Saya jadi berpikir orang ini mau pakai untuk kejahatan di mana ya? Nah, karena ini bukan tempat nanti merakit dan membuat di sini, ini sekolah. Kalau kita di anggota pegang senjata, kartu yang lama tuh digunting. Oh ini kok tidak? Nah, di mana dia? Aksesoris ya? Mana coba? Ada berapa banyak? Gitu. Embarkasi barang senjata api dari luar. Kok bisa gitu dia punya kartu? Dengan ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar barang-barang mereka yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia. Kemudian kita minta pendampingan dari Polres, ternyata ditemukan lagi senjata, ditemukan lagi peluru, ditemukan lagi alat cetak peluru, ditemukan juga terkait dengan narkoba. Jadi kami minta kepolisian untuk sangat serius mendalami proses ini. Selain proses narkobanya, juga adalah ini berkaitan senjata karena berkaitan dengan keamanan nasional. Mungkin itu teman-teman sekalian. Jadi alasan dipecat itu adalah karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Jadi yayasan uangnya diambil, kemudian dibeli untuk membeli tanah, ternyata tanah itu bergeser atas nama istrinya. Atas dasar itulah maka 2 orang ketua kita berhentikan sementara, kemudian si istrinya itu juga kita nonaktifkan dari statusnya sebagai anggota pembina. Jadi 2 alasan itu kita berhentikan. Kemudian karena pemerintahan itu secara hukum dia tidak boleh aktivitas atas nama yayasan. Nah akhirnya dia tidak boleh masuk ke yayasan, kemudian ternyata seluruh kunci-kunci itu dibawa sama mereka sehingga kita nggak punya akses. Itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Untung bahwa kita akhirnya meminta pendampingan kepolisian untuk membuka ruangan itu.
ketika kita buka ruangannya ternyata berisi senjata dan ada narkobanya gitu. Jadi begini teman-teman sekalian, terkait dengan senjata semua sudah kami serahkan kepada penyidik. Semua sudah kami serahkan juga kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dari Polres Metro Jakarta Selatan itu menitipkan barangnya di Wasendak Polda Metro Jaya. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata itu pasti berbahaya. Apalagi sekarang ditemukan yang baru, yaitu narkoba di dalamnya. Di dalam ruangan ketua pembina yang sudah kami pecat. Pak, penegasan aja Pak, senjata ini organik atau shotgun Pak? Ya, Penegasan Pak. silakan Pak. Gimana? Jenis senjata ini organik atau shotgun? Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Laki-laki ini sudah sering melakukan hal yang sama, mungkin bisa dibuka di Google. IWD kasus itu ada di Google. Pak, jenis Silakan. narkobanya apa ya Pak? Sabu-sabu dan 2 linting ganja. Mungkin sambil menikmati film yang tadi dia Kalau berapa banyak Pak? Kalau sabu-sabunya Pak? nanti tanya sama bagian narkoba, itu sudah ditimbang, Sudah dibawa oleh mereka. Jadi semua yang temuan tadi malam sudah dibawa oleh teman-teman penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi, selama ini sebenarnya ada banyak keluhan dari para guru, para ketua gaji mereka tidak pernah naik, terus kemudian relatif nggak menghormati si ketua ini, itu maka mereka akan langsung dapat terimanya dari para guru juga para karyawan, sampailah itu pada ketua. Tunjuk Pak ya Pak. ini untuk Bentar Pak, tunjuk taruh Pak. jenis amunisi itu pakai bahan apa? Dokumen-dokumen itu. Jadi kan mau diserahkan atau buat nanti proses pembanding atau penyidikan itu nanti silakan biar penyidik yang menangani perkara tersebut untuk menilai nanti. Nah, untuk seperti ini ada dikubur di sini. Nah, karena ini dari rekan Polda nggak bawa tempat, mohon izin, mohon kiranya berkenan pinjem box di sini dititipkan ke pihak Wasendak Polda. Itu untuk item-item yang ada di sini. Oh iya, sama ini Pak. Ini tadi kita temukan sejumlah uang nih. Berapa dolar nih? Ah ini ada di situ di laci. Nih. Ya. Apa? Bukan termasuk. Rekomend. Ini tadi ngumpul dengan peluru.